Hai kalian para Capricorn dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan untuk karir keuangan dan bisnisnya Capricorn. Kita lihat kartu pertamanya adalah The Fool yang terbalik. Kalau kalian para Capricorn berada di posisi yang stagnan, berada di posisi yang kayak gitu-gitu aja dan mungkin merasa bosen, Capricorn ya. Capricorn tuh adik terkecil dari Taurus dan Virgo. Kalian nomor 3 ya di jajaran elemen tanah. Sebenarnya bukan kalian aja, si Taurus dan si Virgo juga sama, merasa berada di posisi yang stagnan, berada di posisi yang mungkin bosen gitu, ngebosenin untuk dijalani, tapi terpaksa harus dijalani. Kenapa? Karena memang harus. Terus mau hidup dari mana kalau itu nggak ada gitu ya kan, kalau itu tidak dijalani. Nah, untuk saat ini di bacaan yang ini memang apa yang kalian anggap sesuatu yang pembaharuan kayak gitu itu belum datang ya. Kartunya terbalik, belum datang. Kenapa belum datang? Karena ya pasti ada halangannya di situ ya. Halangan yang kayak gimana? Halangan yang Eight of Cups-nya terbalik. Halangan yang karena masih ada sisa-sisa yang kemarin ketika hal-hal yang membuat kalian sedih, kalian harus melepaskan sesuatu, meninggalkan sesuatu, hal-hal yang bikin kalian kecewa lah ya, itu harusnya hilang dulu gitu. Kalian bisa memperbaharui kehidupan karir, bisnis atau keuangan kalian ya, bisa ada yang baru ketika justru kalian udah nggak kecewa lagi. Beberapa Capricorn seperti juga kakak-kakaknya Taurus dan Virgo itu memang mengalami kekecewaan di bidang karir keuangan dan bisnis. Jadi ada yang nggak sesuai dengan yang diinginkan atau nggak sesuai dengan yang diharapkan begitu. Jadi itu stuck di situ. Jadi tidak bisa melanjutkan lagi. Bukan tidak bisa melanjutkan tapi dengan ya udahlah gitu. Ya udahlah. Yang penting tetap ada pemasukan, tetap bisa hidup. Sementara untuk pembaharuannya belum bisa datang atau belum datang, belum kelihatan nih wujud-wujudnya, bau-baunya gitu. But next is potensial, masih ada Six of Pentacle atau potensi yang akan datang dalam karir keuangan dan bisnisnya Capricorn walaupun sekarang stagnan. So ini nextnya tetap akan ada potensi yang bisa kalian ambillah ya, kayak oh ya ini ada sesuatu yang baru, ada yang bikin kalian lebih greget, agak lebih nggak bosen lagi kayak gitu ya. Apalagi kartunya coba saya buka, The Chariot. Bahkan akan ada kemajuan Capricorn. Wow, akan ada kemajuan di bidang karir, keuangan, dan bisnis. Kalau kalian tanya kapan? Kapan? Kemajuan itu akan datang pada waktunya, orang per orang, tidak akan sama Capricorn. The Strength. Bahkan akan datang dan membuat kalian lebih kuat. Kemajuan ini adalah apa yang sudah kalian lakukan ya, dan apa yang bikin kalian terus tidak berhenti, bahkan ketika suasananya juga stagnan, bahkan ketika suasananya juga ngebosenin ya, karena ada the strength di sini. Yang terlibat di sini ada kartunya Cancer dan ada kartunya Leo ya. Ya, saya Virgo tapi ascendant saya Capricorn, moon saya Cancer, dan Venus saya Leo. So, ini kayak bacaan untuk diri sendiri juga nih, walaupun saya bukan Capricorn ya. Anyway, Capricorn tetap selalu menjadi adik terkecil dari 3 zodiak tadi yang saya sebutin ya, Taurus, Virgo, dan Capricorn yang paling kecil.
Oke, so kemajuan yang disebutkan di bacaan kali ini tentang karir, keuangan, dan bisnis kalian itu berhubungan dengan strength, kekuatan. Ketika kalian udah tadi ya ngelupain hal-hal jelek yang di situ, hal-hal yang nggak terjadi, hal-hal yang bikin kalian kecewa, hal-hal yang ngeselin buat kalian, and then kalian kembali lagi kuat, and then langsung, wah, saya harus kembali lagi nih menjadi pribadi yang oke. Disitulah kalian para Capricorn akan mendapatkan apa? Sesuatu kemajuan karena sudah kuat nih. Jadi istilahnya gini, semesta itu kan adalah, kita kan bagian dari semesta. Semesta itu juga adalah kita, ya kan? Terus kita juga adalah semesta itu sendiri. Kemudian semesta itu membaca, ini si Capricornnya kuat nggak? Oke nggak? Dia masih aja struggling dengan perasaan yang ngelangut, perasaan kecewa, perasaan yang nggak enak. Gimana mau dikasih kemajuan gitu? The strength di sini tidak saya lihat sebagai halangan, justru karena ketika kalian sudah menemukan the strength atau kekuatan itu, kestabilan itu, kemajuannya baru akan datang. So, saya tanyakan lagi, saya kembalikan lagi kepada kalian semua para Capricorn. Udah stabil belum? Udah ada kekuatan belum dari diri sendiri untuk mendapatkan kemajuan? Karena kadang-kadang segala sesuatu yang datang itu kan memerlukan kesiapan dari kita sendiri gitu loh. Baru saya ngomong. Kesiapan dari kita sendiri, self reflection. Iya. So, kalian ingin mendapatkan kemajuan para Capricorn? Ngaca. Udah siap belum? Udah kuat belum? Udah bisa ninggalin kekecewaan belum? Atau masih berada di titik, kok saya jelek, kok dia bagus, padahal dia jahat, misalnya kayak gitu. Itu posisi yang melemahkan, sayang. Itu posisi yang justru akan membuat kalian tidak mendapatkan kemajuan. Ngebandingin dengan orang dan merasa orang itu jahat tapi dapatnya bagus, saya baik tapi dapatnya jelek. Nah, itu salah satu contoh. So don't self reflection. Ngaca sambil bilang, "Oh, saya udah bagus." Oke. Tapi ketika kalian bilang, "Oh, saya sudah bagus, si dia jelek." Tidak oke. Nggak oke. Kenapa begitu? Kalau kita bagus, never say orang lain jelek. Bagus-bagus sendiri aja. Baik-baik sendiri aja. Nggak usah ngurusin si dia jahat, si dia begini. It's their karma. Itu dia gitu. Itu orang itu gitu. Pada saat kita nunjuk orang itu, wah jelek, kita juga nunjuk diri kita sendiri dong. Ya kan? So kita juga nggak bagus jadinya karena ngomong orang lain jelek. Mengerti nggak? So, ini kartu keduanya nih. Ini bener-bener ya. Kemajuan, the strength, kekuatan, dan self reflection. Udah, itu satu kesatuan yang udah nggak bisa disangkal, sayang. Ya, oke. Terus terang sebagai manusia saya juga julid. Kadang-kadang saya pengen komen yang julid, tapi saya hapus lagi sambil bilang, alah kalau saya julid saya juga sama dong jeleknya gitu. Ya. Yang ketiga, Page of Pentacles-nya masih terbalik. Kenapa? Masih belum ada kabar baik tentang karir, keuangan, dan bisnis dalam waktu dekat. Karena itu tadi, kalian disiapkan untuk menjadi kuat dulu, sehingga ketika kesuksesan itu datang, ketika kemajuan itu datang, kalian bisa menghadapinya dengan ya tidak jumawa, tapi baik gitu, dan itu tidak jadi berkelangsungan terus gitu. Nih lihat, emperornya terbalik. Kenapa ya? Iya, kenapa nggak datang? Karena memang belum stabil aja, belum jejak aja posisinya kalian para Capricorn gitu. Apapun itu, yang seperti saya bilang tadi, kalau semesta mencatat bahwa Capricornnya belum siap, masih sering bilang saya baik, dia jelek. Kalau kalian bilang saya baik, that's it, berhenti di situ, nggak usah bilang orang lain jelek. Apalagi mempertanyakan, apa yang saya lakukan sudah bagus, tapi orang lain tetap jahat sama saya. Berarti kalian gak bagus. Pernah ada yang nulis di kolom komentar seperti itu. Saya sudah begini, tapi orang sekitar saya begini. Pertanyaan saya, dia satu orang yang menganggap dirinya baik, sementara sekelilingnya menganggap dia tidak baik. Terus dia protes.
protes sama semesta. Saya bilang, kalau banyak orang yang menganggapmu tidak baik, coba ngaca. Dan dia sudah menganggap semua orang itu tidak baik, coba ngaca. Berarti kita baik apa enggak kalau kita kayak gitu? Gitu loh Capricorn. Ujungnya, Four of Cups. Karena memang belum ada kabar baik dan memang posisinya belum jejak, maka memang karir keuangannya si Capricorn masih stagnan untuk bacaan yang ini. Ingat, harapan ada tetap, karena akan ada kemajuan, tetap ada. Tapi ya itu tadi, stabil, self-reflection, ya kan? Nggak mau-maunya sendiri Capricorn. Jangan marah ya, saya juga ada Capricornnya nih. So jangan marah. Oke, nextnya apa? Nextnya Six of Sword. Bakalan ada kemajuan ya tadi satu. Yang ini juga akan ada perpindahan. Baik perpindahan secara harafiah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, dari satu bisnis ke bisnis lain, atau secara tersirat. Hanya mungkin tambahan, penambahan, kemudian sesuatu hal yang kayak memang ada yang lebih gitu ya, lebih. Jadi perpindahannya tuh seperti itu, ya kan? Kemudian itu menyangkut kalian dan orang-orang yang ada di dalam kehidupan kalian atau universe kalian. Misalnya pasangan, keluarga, anak, istri, suami, kolega, saudara, orang tua. Itu berhubungannya dengan itu ya. Perjalanan tersebut, perpindahan tersebut. Dan the Hangman di sini sebagai kontranya. Walaupun sudah ada perjalanan yang menunggu kalian, perpindahan yang menunggu kalian para Capricorn, ternyata ada penundaan dari semesta. Makanya kabar baiknya juga belum datang. Ya, ada penundaan dari semesta. Ingat, penundaan dari semesta tidak pernah berlangsung seterusnya atau abadi, tapi pasti nanti akan berubah. Ya, itu bersifat sementara. So memang akan ada penundaan sementara waktu untuk tidak bisa dilakukan perjalanan tersebut, perpindahan tersebut, apalagi kemajuan tersebut ya, karena memang masih ditunda oleh semesta. Dan biasanya menurut saya sih, bukan biasanya ya, selalu ya, yang ditunda oleh semesta itu terrefleksi dari kita sendiri. Apakah kita siap? Kalau kita belum siap, semesta akan menganggap itu ditunda dulu dah, Capricorn, ditunda dulu sampai Capricornnya siap. Kartu yang selanjutnya, change. Baru saya bilang ditunda dulu Capricornnya sampai Capricornnya siap. Tiba-tiba kartunya adalah perubahan, change, perubahan. Siapa yang harus berubah? Ya saya tanya balik ke kalian. Saya yang bacain, kan saya cuma bacain doang. Don't shoot the messenger, saya cuma jadi penyampai pesan. Tentu saja kalau kalian menginginkan hal tersebut, ya kalian yang berubah. Berubahnya gimana Mbak Lucy? Kok tanya saya? Kalian punya hidup masing-masing. Ini yang nonton gak cuma satu orang nih. Saya gak ngomong cuma sama satu orang nih. Saya ngomong dengan banyak orang. Dan banyak Capricorn yang saya gak tahu hidupnya kayak gimana gitu. Pun kalau kalian taruh di kolom komentar, how can I know, kita tidak terkoneksi secara keseluruhan gitu. Ya kecuali yang personal reading, it's different things. Tapi yang jelas di bacaan yang ini secara general, perubahan itu bisa terjadi kalau memang kalian menyadarinya. Kalau tetap kekeh sumekeh dengan apa yang kalian anggap, itu kan benar, yang lain salah, pembaca tarot ini juga salah, omong doang ya. Then you don't want to change. Then gimana kamu bisa mendapatkan hal yang sebenarnya udah disiapkan untukmu oleh semesta gitu. Kemudian ini kartu yang terakhir nih, bacanya nggak akan panjang my dear. Five of Pentacles-nya terbalik. Kalau ini kartu terbalik menurut saya justru bagus. Jadi untuk kalian para Capricorn, sebenarnya hal stagnan itu justru untuk melindungi kalian, supaya tidak ada yang diambil, supaya tidak ada yang ditipu, supaya tidak ada yang dirugikan ya oleh pihak lain. Makanya ini kartunya terbalik. So penundaan, kesuksesan yang tertunda, harus ada perubahan dulu dan lain sebagainya,
justru itu harusnya bisa memproteksi kalian. Kalau kalian ngebut tapi tanpa perhitungan, di jalan tuh bisa akan kayak terjadi sesuatu hal yang mungkin bukan kalian yang berbuat atau kalian yang, tapi karena reckless, karena tidak hati-hati, akhirnya malah jadi jadi sesuatu hal yang akan merugikan gitu ya. Makanya diperlukan kesiapan dulu dari kalian para Capricorn untuk mendapatkan kemajuan itu, untuk mendapatkan kesuksesan itu, untuk mendapatkan berkat yang luar biasa. Oke? Justru penundaan ini untuk supaya kalian siap dulu menghadapinya untuk dapat itu gitu. Kemudian kartu selanjutnya Two of Wands, tapi ini tidak terbalik. Kalau kalian sudah siap berpartner dalam tanda kutip dengan semesta, dengan kehidupan, dengan siapapun atau apapun, maka itu akan terjadi. Jadi penundaannya memang sementara, menunggu sampai kalian siap, itu satu. Yang kedua, menjauhkan kalian justru dari hal-hal buruk ya, sehubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis. Look, karir, keuangan, dan bisnis nih 5, tapi 5 di kartu tarot itu jelek. Jadi kalau terbalik malah bagus gitu ya. Jadi kalian akan terhindar dari hal-hal yang jelek itu dengan adanya penundaan dari semesta, sampai kalian bisa berpartner, baik berpartner dengan diri sendiri, dengan semesta, dengan siapapun yang memang harus ada di kehidupan kalian. Baru ketika kalian dianggap siap, maka yang datang adalah kemajuan di bidang karir, keuangan, dan bisnis. Ini kartu terakhir, endurance ya. Akan banyak berkat, akan banyak pilihan, akan banyak hal yang memang akan membuat kalian terpenuhi di bidang karir, keuangan, dan bisnis kalian. Begitu. So, setelah saya panjang lebar menerangkan kartu-kartunya, saya kembalikan lagi kepada kalian untuk merenungkan dan mengerti ini pesan tarotnya untuk hal seperti apa ya, kemana ya arahnya. Dan itu hanya kalian yang bisa menjawab, karena hidup orang masing-masing, tanggung jawab masing-masing. My dear Capricorn, coba tanyakan satu hal tentang karir, keuangan, dan bisnis, dan akan saya jawab dengan yes or no. Yes, jawabannya yes, akan ada. Ya, tetap yes, bagus. Kemudian pesan dari Monology Oracle Card untuk kalian adalah adjustment are required. Adjustment, ya kan? Penyesuaian. Iya, tadi ada suruh perubahan, kemudian adjustment juga. Penyesuaian. Harus ada itu untuk mendapatkan semuanya. Ya, tapi kan jawabannya yes. Oke. Dan dari Angels Guide Oracle Card ada expect miracle. Iya, nantikan keajaiban. Kalau kalian percaya keajaiban, nantikan keajaiban. Oke? Nantikan keajaiban. Itu akan datang, ya. Oke, so sekian bacaannya my dear Capricorn. Kemarin yang bilang Capricorn kok nggak pernah ada loh tiap minggu. Ada loh. Saya nggak tahu, mungkin algoritma YouTube itu menutup, tapi minggu lalu aja ada untuk Capricorn. Lihat apa enggak kalian? Nggak tahu saya. Coba cari, ada Capricorn. Ya, so tiap minggu Capricorn ada. Justru ada yang nggak tiap minggu ada tuh, kayak Sagittarius tuh tidak tiap minggu ada, tapi minggu ini ada. Saya usahakan tiap minggu ada semua deh. Ya, saya nggak tahu kenapa beberapa video saya tersembunyi, mungkin tidak dikeluarin oleh YouTube, but I don't care sih sebenarnya. Pokoknya saya ditonton nggak ditonton, 1, 2, 3 yang nonton it's okay, saya tetap bikin video karena ya panggilan jiwa lah ya. Sebelum berangkat kerja saya bikin video dulu gitu ya. Oke, so untuk kalian semua para Capricorn, saya doakan yang terbaik, tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love and bye-bye.